Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan terus segala urusan dan dimurahkan rezekinya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Pada sore kali ini kita akan melihat sama-sama bagaimana pencapaian dari progres pada hari ini. Ya, masih terlihat di sini sebuah alat berat yang melakukan pembongkaran untuk beton atau aspal yang perlu dikoreksi, dan di depan sini sejumlah keramaian yang sedang memperbaiki atau sudah melakukan koreksi dari drainase horizon yang ada di depan race control atau persisnya di sisi kanan track lane di trek lurus ini. Ya, begitu juga dengan di depan juga di sini di titik di mana grid start ataupun nanti di sini sebagai jajaran untuk melakukan starting untuk balapan MotoGP, dan juga progres dari pondasi untuk tiang lampu sebagai lampu start pada sirkuit Mandalika sejauh ini sudah seperti ini. Kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan berikutnya, dan masih di sini juga ada pembongkaran di depan area pedok atau masih di bagian trek lurus yang ada di sisi kanannya. Dan terlihat sekali sisi kanan dari track lane belum dilakukan pengaspalan untuk area verge. Kemudian penanaman rumput yang terlihat sudah mulai mencoklat, dan pengerjaan dari service road sebelah kiri mulai dari tunnel sayap sebelah kiri menuju ke tikungan pertama. Kita akan pantau terus menuju kita akan ke pojok kiri dulu melihat hilltop view bagaimana progres atau pencapaian sejauh ini. Ya, masih terlihat dua alat pengeboran dan pengecoran yang berdiri tegak biru dan merah di sini. Dan juga kita akan pantau sekarang menyisir ke bagian Bukit Pink Hill atau Bukit Merah Jambu yang sudah ditanamkan bougainville atau bunga kertas yang berwarna merah. Di sini progres sejauh ini sudah mulai berwarna berbunga-bunga merah muda, dan penyiraman dilakukan dengan penampungan air di bagian di sini dan juga ada di bagian atas bukit juga. Dan kalau kita menoleh ke arah lintasan dari Bukit Pink Hill yang mana nantinya di sini bisa dijadikan area lesehan untuk tribun secara duduk lesehan nonton, dan seperti inilah pemandangan melihat ke arah garis start ataupun trek lurus yang ada membentang. Kemudian kita bisa melihat ke sisi kirinya seperti ini. Ya, masih tersedia di sini sejumlah tire barrier yang masih trial peletakannya, dan nantinya akan dilapisi dengan airbag atau air fence, dan juga sudah terarsir atau diratakan atau kita bilang dirapikan untuk area gravel bed yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama menuju ke tikungan yang kedua. Ya, terlihat sebuah alat berat yang sedang melakukan perataan atau perapian dari gravel bed yang ada di sebelah kiri sini. Kemudian progres dari curve atau garis-garis curve yang berupa beton-beton bergerigi di sini sebagai penanda ya, sebagai tanda untuk persiapan tikungan dari masing-masing tikungan. Dan juga di sebelah kanan di sini masih menuntaskan bak kontrol yang ada di sebelah kanan sini. Ya, kemudian dari progres dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat terlihat sekali lebarnya aspal. Kita tahu track lane sendiri memiliki lebar sekitar 15 meter, kemudian run off aspal yang lebih lebar dari track lane sehingga di sini lebarnya sampai melebihi dari 35 meter. Dan juga di sisi kanan di mana service sebelah kanan masih pemasangan kawat-kawat debris atau sebagai spectator fence yang ada di sebelah kanan dari tikungan yang keempat. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang kelima. Masih terlihat beberapa titik run off aspal yang belum selesai di sisi kanan track lane, kemudian area verge atau penghamparan dari gravel bed yang ada di sepanjang tikungan yang kelima menuju tikungan yang ketujuh. Masih belum dirapikan atau diratakan karena masih menunggu beberapa tambahan dari gravel yang harus didatangkan.
Ya, di sisi luar untuk area tribun dan juga merupakan kaplingan-kaplingan resort, nantinya di sini kita tahu akan dibentuk semacam jalur dua yang membentang dari bypass ya menuju ke sini sebagai area glamping, dan juga pengerjaan untuk sisi selatan belum juga mulai tersentuh. Ya, kita akan menuju ke tikungan yang ke-8 dan ke-9. Kita berada di bagian tunnel dulu untuk melihat bagaimana progres dari tunnel sendiri. Ya, sejauh ini bangunan yang sudah jadi, dan ya seperti yang pernah saya bagikan, kalau dalam tunnel itu lebih rendah dari air yang pasang ataupun air laut yang surut, sehingga level air selalu ada di bagian tunnel. Dan mau tidak mau, karena tunnel kita punya seperti ini, jadi harus menyediakan pompa atau genset yang selalu standby memompa air keluar dan berusaha untuk mengeringkannya, apalagi di saat gelar balapnya nanti. Ya, ada beberapa komentar yang masuk, kenapa sih pakai tunnel, kenapa nggak bikin jembatan? Jadi ada alasan tertentu kenapa tidak pakai jembatan. Ya, dikhawatirkan kalau ada jembatan yang akan dibentuk pengganti tunnel tersebut, dikhawatirkan ada yang akan membuang sampah dan sebagainya nanti kalau lewat di atasnya. Ya, kita sudah bisa di tikungan yang ke-10 sekarang. Untuk penghamparan dari penyempurnaan gravel bed juga terus dilakukan, sekaligus pemasangan kawat-kawat untuk spectator fence yang akan berdiri tegak di sepanjang service road sebelah luar atau sebelah kiri, dan penggalian juga masih terlihat dari ketinggian sini. Untuk di bagian sisi kiri dari service road sebelah kiri, penggalian untuk pagar pembatas bagi spectator fence. Dan terpantau juga titik beberapa bak kontrol yang sudah selesai pembuatan bak penutupnya, kemudian tinggal pemasangannya, lalu bisa dilanjutkan penghamparan gravel bed. Dan beberapa tiang pembatas yang terus dilakukan penggalian atau persiapan bagi pondasi tiangnya. Di sini hampir menuju ke tikungan yang ke-12 di sebelah kiri. Ya, kita berada di atas tikungan yang ke-12, sekarang terpantau menuju tikungan yang ke-13, dan di sisi kiri juga masih terlaksana penyiraman untuk area rumput. Ya, terlihat alat berat barusan melakukan penggalian untuk pondasi pagar pembatas menuju tikungan yang ke-13 di sebelah kiri, dan di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 sudah mulai melakukan penimbunan untuk badan jalan, di mana service road sebelah kanan akan tersambung di bagian pojok sini, dan penimbunan atau pemadatan sekaligus perkerasan terus dilaksanakan dengan ketinggian lebih dari 1,5 meter, dan nantinya baru dilakukan penanaman pipa-pipa beton yang ada di bawah sini, kemudian dilakukan penghamparan sabes dan dilakukan pengaspalannya. Ya, kalau kita pantau di sini bagian trackline sudah teraspal untuk layer yang kedua ya, sudah melaksanakan sampai ke segmen yang ke-8, tinggal satu segmen lagi agar segera tersambung, dan pengerjaan run off aspal yang ada di depan sini masih terlihat belum diselesaikan, baik di sisi kanan menuju tikungan yang ke-14 ataupun di sisi kiri mendekati tikungan yang ke-14. Ya, sedangkan area rumput sudah terlihat menghijau dan area gravel juga akan disempurnakan lagi. Ya, kita lihat barusan untuk penyempurnaan subbase terus dilakukan, dan hasil dari pengaspalan pada hari ini di layer yang kedua untuk trackline dari tikungan yang ke-14 menuju 16 seperti ini hasilnya. Dan sekarang beberapa para pekerja melakukan pengecekan ulang untuk elevasi yang sesuai, apakah sudah mantap dan betul-betul oke. Ya, kita berada di atas tikungan yang ke-15. Kita memantau sejumlah alat-alat berat yang sedang melakukan pemadatan atau roller yang melakukan pemadatan untuk hasil pengaspalan pada hari ini. Ya, dibutuhkan penyiraman yang terus secara konstan untuk area rumput di sini agar terlihat menghijau dan juga
pembersihan rumput-rumput di sini yang terganggu oleh hama-hama atau pepohonan atau tanaman lainnya. Dan kita sudah kembali dari tikungan yang ke-17. Sekarang kita memantau sisi luar sini. Ya, terlihat besi-besi pagesting sudah mulai dilepas untuk bangunan bagi PLN. Kemudian beberapa besi pagesting yang ada di dalam area wrist control juga sudah mulai terlepas karena sudah mulai pemasangan dinding atau tembok, dan nantinya akan dijadikan area atau ruangan melakukan supervisi untuk mengatur balapan, baik itu balapan MotoGP, Moto2, Moto3, dan WSBK. Dan di sisi yang lain, untuk pengecoran di area Convention Exhibition dan Hospitality Suite terus dilaksanakan. Ya, sekarang beberapa unit dari bangunan modular terus dikemas dan siap meluncur ke arah Mandalika, dan beberapa juga masih dalam tahap perjalanan. Jadi pembangunan untuk modular building di area pedok maupun di Convention Exhibition dan juga Hospitality Suite seperti yang kita sudah lihat di area di mana medical center yang terbangun, dan pembetonan sudah hampir tuntas untuk bagian dasar dari area pedok. Kemudian di sini service road sebelah kiri bisa kita pantau setelah tunnel 1 menuju ke tikungan yang pertama, dan masih sejumlah geobrok untuk pit wall juga belum diletakkan pada tempatnya. Ya, jadi ada jalan nanti di sini yang akan connect ke bagian entry di mana sayap sebelah kiri dari tunnel yang pertama, kemudian akan mengarah ke service road sebelah kiri. Jadi jalan ini difungsikan untuk jalur membawa logistik bagi pedok atau bagi para tim pembalap yang mengisi garasi-garasi masing-masing. Ya, terlihat sekali persiapan untuk area Convention Exhibition, area Hospitality Suite, dan juga area parkir yang ada di bagian tengah sini yang tidak dilakukan pembetonan, dan juga jalur-jalur kaplingan tersebut sedang dilakukan pengerasan di badan jalan untuk dilakukan pengaspalan juga nantinya. Ya, selain itu juga nanti akan dibentangkan sejumlah drainase berupa box culvert, akan membentang ke sisi timur agar terhindar dari genangan air. Walaupun area yang luas begini memang harus ada drainasenya juga setiap ada jalan yang dibentuk sebagai pembagian dari kapling-kapling yang ada di sekitar belakang race control ataupun di belakang area pedok. Dan pantauan untuk area medical center ya, seperti barusan sudah hampir selesai pengerjaan dari perakitan modular building dan sudah mulai terlihat instalasi dari air condition atau AC bagi ruangan tersebut, dan juga progres dari sisi luar seperti jalan provinsi. Kita akan melihat lebih dekat, dan seperti ini sudah mulai dilakukan penggalian atau perataan dari bukit yang pernah saya bagikan bahwa tidak boleh ada tanjakan. Dan sekian dulu reportase. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.